Suasana malam di Desa Waringin selalu sunyi, hanya ditemani suara jangkrik dan angin yang sesekali menerpa pepohonan di kejauhan. Nadira, seorang gadis berusia 20 tahun, baru saja selesai mencuci pakaian di sumur tua belakang rumahnya. Ia menggigil pelan, bukan karena dingin, melainkan karena perasaan aneh yang tak kunjung hilang. Malam-malam belakangan ini, ia sering merasa diawasi. Bulu kuduknya meremang, seolah ada sepasang mata tak kasat mata yang terus menatapnya dari kegelapan. Namun, saat ia menoleh, yang terlihat hanya bayangan pepohonan dan gelapnya malam. Sejak kecil, Nadira akrab dengan cerita mistis yang diwariskan turun-temurun. Namun, ia tidak pernah benar-benar percaya hingga kejadian-kejadian aneh itu mulai mendekatinya. Malam itu, setelah masuk ke dalam rumah, ia terkejut melihat jendela kamarnya terbuka lebar. Padahal ia yakin sudah menutupnya sebelum pergi ke sumur. Angin dingin menerobos masuk, membawa aroma melati yang menusuk hidungnya. Nadira mendekati jendela dengan hati-hati. Dalam remang-remang cahaya bulan, ia melihat bayangan besar bergerak di kebun belakang. Namun, sebelum ia sempat memastikan, bayangan itu menghilang begitu saja. Tidur malam Nadira tak pernah lagi tenang. Mimpi-mimpi aneh mulai menghantuinya. Dalam mimpinya, ia berada di tengah hutan lebat yang tak pernah ia kenali sebelumnya. Ada sosok pria tinggi berwajah tegas, dengan mata hitam pekat yang memancarkan sesuatu yang tak bisa ia pahami. Entah itu kehangatan atau ancaman. Pria itu memperingatkannya dengan suara dalam yang memikat. Jangan pergi ke hutan sendiri, Nadira. Ada sesuatu yang menunggumu. Nadira terbangun dengan napas terengah-engah, dadanya berdebar kencang. Ia merasakan jantungnya berdenyut bukan hanya karena ketakutan, tapi juga rasa penasaran yang aneh. Hari-hari berikutnya, Nadira mencoba mengabaikan semua itu. Namun, keanehan terus memburu. Kucing peliharaannya menatap kosong ke sudut kamar, bulunya berdiri seperti melihat sesuatu yang tak terlihat. Piring-piring di dapur bergeser sendiri, dan suara langkah kaki terdengar di lantai kayu rumahnya setiap malam. Nadira ingin bercerita kepada orang tuanya, tetapi rasa takut dicap terlalu berimajinasi membuatnya memilih diam. Ia merasa semakin terisolasi, seolah hanya dirinya yang dapat merasakan kehadiran ini. Suatu malam, ketika ia memberanikan diri untuk berjalan ke sumur lagi, langkahnya terhenti oleh suara yang memanggil namanya. Nadira. Suara itu berat, lembut, dan seperti datang dari dalam hatinya sendiri. Ia menoleh cepat, tapi yang dilihatnya hanya bayangan besar di balik pohon beringin tua di ujung pekarangan. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi terasa nyata. Ketakutannya semakin menjadi-jadi, tetapi tubuhnya justru diam terpaku. Ia merasa seperti tengah dipanggil oleh sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, bayangan itu perlahan menghilang ke dalam gelap, meninggalkan aroma melati yang begitu kuat hingga membuat kepala Nadira pening. Dengan tangan gemetar, ia berlari masuk ke dalam rumah dan mengunci semua pintu. Ia tak mampu lagi menahan air mata. Sesuatu yang tak ia pahami sedang terjadi. Nadira mulai bertanya-tanya apakah ini peringatan atau sebuah jebakan. Malam itu, ia kembali bermimpi bertemu pria misterius dalam hutan. Kali ini, pria itu berdiri lebih dekat, menatapnya dengan mata penuh rahasia. Aku akan melindungimu, Nadira, ia ucapnya sambil mengulurkan tangan. Namun, saat Nadira mencoba menyentuhnya, tubuh pria itu berubah menjadi kabut hitam yang menyelimuti dirinya. Ia terbangun dengan teriakan tertahan, tubuhnya berkeringat dingin. Namun, di telapak tangannya, ia menemukan sesuatu yang nyata, setangkai bunga melati yang segar, seolah baru saja dipetik. Di pagi harinya, Nadira merasa tubuhnya lemas, seperti tenaga hidupnya perlahan terkuras. Ia menatap melati di tangannya yang telah layu, lalu membuangnya dengan perasaan bercampur aduk. Ia menyadari, kehadiran ini bukan sekadar kebetulan. Sesuatu telah memilihnya. Dan mungkin, sesuatu itu tidak akan pernah pergi. Pagi itu, Nadira memaksakan dirinya untuk bangkit dari tempat tidur. Tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang membebani setiap langkahnya. Meski pikirannya terus terganggu oleh bayangan mimpi-mimpinya, ia tak ingin keluarganya khawatir. Ia memutuskan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, meskipun bayangan peringatan dalam mimpi dan kejadian aneh beberapa hari terakhir terus menghantui pikirannya. Dengan membawa parang dan keranjang, ia melangkah masuk ke dalam lebatnya hutan yang sudah dikenalnya sejak kecil. Namun, hari itu terasa berbeda. Langkahnya terasa ragu, dan keheningan hutan seperti menyimpan rahasia gelap yang siap mengintai. Semakin dalam ia melangkah, hutan seolah berubah menjadi tempat yang asing.
Cahaya matahari yang biasanya menembus dedaunan kini terasa redup. Bayangan pepohonan melukiskan siluet aneh, seolah membentuk sosok yang memperhatikan. Nadira menghentikan langkahnya, menatap sekeliling dengan waspada. Namun, ketika ia hendak berbalik arah, suara berat yang memanggil namanya kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan dekat. Nadira. Ia terdiam, bulu kuduknya berdiri. Suara itu datang dari arah yang lebih dalam, menggema di antara pepohonan. Nadira ingin lari, tetapi tubuhnya seolah terpaku. Ada sesuatu dalam suara itu yang membuatnya tak mampu menolak. Ia melangkah maju, mengikuti panggilan tersebut, meskipun hatinya terus berteriak agar ia berhenti. Hingga di sebuah celah kecil di tengah pepohonan, ia melihatnya. Sosok seorang pria berdiri membelakanginya, mengenakan pakaian serba hitam. Rambutnya panjang dan berkilauan di bawah cahaya samar yang menembus hutan. "Kau akhirnya datang," ucap pria itu tanpa menoleh. Suaranya berat namun menenangkan, seperti alunan musik yang memikat jiwa. Nadira merasa lemah. Kakinya nyaris tak mampu menopang tubuhnya, tetapi ia tetap berdiri. Ketika pria itu berbalik, Nadira tercekat. Wajahnya begitu tampan, namun ada sesuatu yang tidak wajar pada matanya, hitam pekat tanpa sedikit pun cahaya, seperti lubang tak berdasar. "Aku adalah Guntur," ucapnya perlahan. "Aku sudah lama menunggu pertemuan ini." Nadira tak tahu harus berkata apa. Ia ingin bertanya, ingin lari, tetapi bibirnya keluh. Guntur mendekat, membuat udara di sekitarnya menjadi dingin. "Aku telah melindungimu, Nadira, jauh sebelum kau menyadarinya," ditambahnya, suaranya terdengar seperti janji dan ancaman sekaligus. Tubuh Nadira gemetar, tetapi ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuatnya tidak merasa takut sepenuhnya. Guntur mengangkat tangannya, dan dari telapak tangannya muncul setangkai bunga melati yang sama persis seperti yang ia temukan di kamarnya. "Ini untukmu," katanya, menyelipkan bunga itu di belakang telinga Nadira dengan gerakan lembut. Namun, saat kulitnya menyentuh kulit Nadira, ia merasakan panas yang aneh menjalar di tubuhnya. "Kau spesial, Nadira. Darahmu berbeda. Itulah yang membuatmu menarik bagi kami," dilanjut Guntur dengan suara dalam yang membuat Nadira merasa semakin terperangkap. Nadira akhirnya menemukan keberaniannya untuk berbicara. "Apa maksudmu? Siapa kau sebenarnya? Dan apa yang kau inginkan dariku?" Suaranya terdengar bergetar, mencerminkan ketakutan yang berusaha ia sembunyikan. Guntur tersenyum tipis, senyuman yang membuat hatinya berdebar. "Aku adalah penjaga hutan ini, tapi aku lebih dari itu. Aku adalah bagian dari sesuatu yang tidak kau mengerti. Kau istimewa, Nadira, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Tetapi kau harus berhati-hati. Ada banyak yang menginginkanmu di dunia ini." Ketika Nadira hendak bertanya lebih jauh, Guntur tiba-tiba melangkah mundur. Tubuhnya mulai memudar, seperti asap yang terbawa angin. "Kita akan bertemu lagi, Nadira," ucapnya sebelum menghilang sepenuhnya. Nadira berdiri mematung, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia meraba bunga melati di telinganya yang kini mulai layu. Dengan tangan gemetar, ia berlari keluar dari hutan, tidak peduli dengan kayu bakar yang belum ia kumpulkan. Pikiran dan perasaannya bercampur aduk, antara takut, bingung, dan entah kenapa, ada perasaan hangat yang tak bisa ia jelaskan. Sesampainya di rumah, Nadira mengunci pintu dan duduk di sudut kamar dengan napas tersengal-sengal. Bayangan Guntur terus membayangi pikirannya, membuat ia tak mampu berpikir jernih. Siapa pria itu sebenarnya? Apa yang dimaksud dengan darahnya yang berbeda? Dan mengapa ia merasa seolah-olah telah mengenal pria itu jauh sebelum pertemuan mereka? Malam itu, Nadira menatap bayangan dirinya di cermin, tetapi ia merasa yang kembali menatapnya bukanlah dirinya yang sama. Sesuatu telah berubah, dan ia tahu hidupnya tidak akan pernah lagi seperti sebelumnya. Pagi itu, Nadira bangun dengan kepala yang berat. Cahaya matahari yang masuk melalui celah jendela terasa menyilaukan, tetapi dinginnya udara pagi seolah masih menyimpan jejak kehadiran sesuatu yang gelap. Ia menatap dirinya di cermin, mencoba mencari sisa-sisa mimpi atau kenyataan yang ia alami di hutan kemarin. Bunga melati yang diselipkan Guntur di telinganya sudah tidak ada, tetapi bau samar melati masih melekat di udara. Ia menggenggam dadanya yang berdegup kencang. Rasa takut dan penasaran terus bercampur, membayangi pikirannya sejak pertemuan itu. Hari-hari berlalu, tetapi bayangan Guntur tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, Nadira kembali memimpikan pria itu. Dalam mimpi, ia selalu berada di tempat yang sama,
hutan gelap dengan cahaya bulan temaram. Guntur selalu hadir di sana, dengan tatapan yang membuatnya merasa terikat sekaligus terancam. "Aku tidak akan membiarkanmu terluka, Nadira," ia ucapnya dalam setiap mimpi. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalanya bahkan setelah ia terbangun. Meski ia mencoba mengabaikannya, ada sesuatu dalam diri Guntur yang membuatnya tidak mampu sepenuhnya menjauh. Hubungan Nadira dengan keluarganya mulai berubah. Ia menjadi pendiam, sering melamun, dan jarang berbicara. Ibunya beberapa kali menegur, tetapi Nadira hanya tersenyum tipis sambil berkata bahwa ia baik-baik saja. Namun, malam-malamnya semakin tidak tenang. Suara langkah kaki di luar kamarnya semakin sering terdengar, membuatnya terjaga hingga larut malam. Ketika ia memberanikan diri untuk mengintip melalui jendela, ia selalu melihat bayangan gelap berdiri di bawah pohon beringin. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi kehadirannya terasa begitu nyata hingga Nadira tidak berani keluar untuk memastikannya. Suatu malam, Nadira kembali bermimpi bertemu Guntur. Kali ini, mimpi itu terasa jauh lebih nyata. Ia merasakan dinginnya udara malam, aroma melati yang memenuhi indera penciumannya, dan suara lembut Guntur yang memanggil namanya. "Mengapa kau menghindariku, Nadira?" ditanyanya, suaranya terdengar dalam dan penuh luka. Nadira tidak tahu bagaimana harus menjawab. "Aku tidak tahu harus berbuat apa." Kau bukan manusia," jawabnya dengan suara bergetar. Guntur tersenyum tipis, senyuman yang penuh misteri. "Aku mungkin bukan manusia, tetapi hatiku nyata, Nadira. Aku mencintaimu." Kata-kata itu membuat Nadira terdiam. Perasaan hangat menjalar di dadanya, menggantikan ketakutan yang sebelumnya ia rasakan. Ia mencoba menyangkal, tetapi hatinya mulai menyadari bahwa ia juga memiliki perasaan yang sama. Namun, ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Bagaimana mungkin ia mencintai seseorang yang bukan bagian dari dunianya? Ketika ia terbangun dari mimpi, air mata mengalir di pipinya. Ia merasa terjebak antara dua dunia yang saling bertolak belakang. Hari berikutnya, Nadira memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sedang terjadi padanya. Ia mendatangi seorang dukun tua di desa yang dikenal sebagai penjaga rahasia dunia gaib. Dukun itu menatap Nadira dengan mata tajam, seolah bisa melihat jauh ke dalam jiwanya. "Kau telah terikat, Nak," kata dukun itu sambil menghela napas panjang. "Makhluk itu, Guntur, telah menanamkan jejaknya di dalam dirimu. Kau menarik bagi mereka karena darahmu yang istimewa. Jika kau tidak berhati-hati, kau bisa kehilangan segalanya." Nadira merasa dadanya sesak mendengar kata-kata itu. Ia ingin membantah, tetapi dalam hati ia tahu bahwa semua yang dikatakan dukun itu benar. Dukun tersebut memperingatkannya untuk menjauh dari Guntur, tetapi Nadira tahu itu tidak semudah yang dibayangkan. Guntur bukan hanya hadir dalam hidupnya, tetapi juga dalam pikirannya, dalam mimpinya, bahkan dalam detak jantungnya. Setiap malam, ketika ia mencoba tidur, ia merasakan kehadiran Guntur, seperti bayangan yang tak terpisahkan dari dirinya. Malam itu, ketika Nadira sedang duduk di tepi tempat tidurnya, suara ketukan pelan terdengar di jendelanya. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia tidak beranjak. Ketukan itu semakin keras, hingga akhirnya ia memberanikan diri untuk membuka jendela. Di sana, berdiri Guntur, dengan tatapan lembut yang penuh keinginan. "Aku tidak bisa menjauh darimu, Nadira," ucapnya pelan. "Dan aku tahu, kau pun merasakan hal yang sama." Nadira hanya bisa menatapnya, merasa jiwanya semakin terseret ke dalam sesuatu yang tidak sepenuhnya ia pahami. Pagi itu, Nadira merasa tubuhnya semakin lemah, seolah sesuatu telah menghisap energinya. Rasa dingin menusuk mengalir di dalam dirinya meskipun matahari bersinar terang. Kata-kata dukun tua terus terngiang di kepalanya, memperkuat ketakutannya bahwa kehadiran Guntur bukan sekadar ketertarikan biasa. Meski ia mencoba menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa, desas-desus di desa tentang gangguan gaib semakin membuatnya cemas. Beberapa warga mengaku melihat sosok bayangan besar di sekitar hutan, sementara yang lain mulai merasa tidak nyaman setiap mendekati rumah Nadira. Hari itu, Nadira memutuskan kembali menemui dukun tua untuk mencari penjelasan lebih dalam. Dukun itu menyambutnya dengan tatapan penuh kewaspadaan, seolah ia sudah tahu alasan kedatangan Nadira. "Makhluk itu semakin dekat denganmu, bukan?" tanya dukun tersebut tanpa basa-basi. Nadira mengangguk, mengakui bahwa kehadiran Guntur tidak hanya ada dalam mimpinya tetapi kini terasa nyata dalam setiap langkah hidupnya. "Kau tidak bisa terus begini, Nak. Hubungan ini berbahaya, bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk desa ini."
Dukun itu kemudian menjelaskan bahwa Nadira adalah bagian dari garis keturunan langka yang memiliki darah dengan energi khusus. Energi itu menjadi daya tarik bagi makhluk gaib, terutama yang seperti Guntur. Darahmu tidak seperti darah manusia biasa. Kau adalah penghubung antara dua dunia, Nadira. Itulah mengapa dia tertarik padamu. Tapi cinta dari makhluk seperti dia bukanlah cinta yang manusiawi. Itu adalah ikatan yang bisa menghabisimu, jelas sang dukun dengan nada tegas. Nadira terkejut mendengar kenyataan itu, merasa dirinya hanyalah bida dalam permainan yang lebih besar. Malam harinya, ketika Nadira kembali ke rumah, ia mendapati aroma melati yang semakin kuat menyelimuti kamarnya. Di sudut ruangan, sebuah benda kecil tergeletak, sebuah cincin perak dengan ukiran rumit. Ia tahu itu berasal dari Guntur, sebuah simbol ikatan yang mungkin tidak akan pernah bisa ia lepaskan. Tiba-tiba, suara lembut namun tegas terdengar di belakangnya. Aku hanya ingin melindungimu, Nadira. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, ia ucap Guntur yang tiba-tiba muncul dari bayangan gelap. Nadira terkejut, tetapi ia tidak lagi merasa takut seperti sebelumnya. Kenapa aku? Tanya Nadira dengan suara gemetar. Kenapa kau memilihku? Guntur menatapnya dengan mata hitamnya yang penuh misteri. Karena kau adalah satu-satunya yang bisa membuatku merasa hidup kembali. Dunia kami penuh kegelapan, dan kau adalah cahaya yang menarikku keluar dari kehampaan itu, jawabnya. Nadira merasakan hatinya berdebar. Ada kejujuran dalam suara Guntur yang membuatnya terjebak di antara ketakutan dan rasa iba. Namun, ia tahu bahwa berada di dekat Guntur berarti mempertaruhkan lebih dari sekadar dirinya sendiri. Desa mulai merasakan dampak dari ikatan gaib antara Nadira dan Guntur. Hewan ternak mati tanpa sebab, dan tanaman layu meskipun tidak ada tanda-tanda kekeringan. Warga desa mulai mencurigai Nadira sebagai sumber masalah, menganggapnya sebagai penyebab malapetaka yang melanda. Ibunya sendiri mulai gelisah melihat perubahan pada putrinya, tetapi Nadira tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya tanpa membuatnya ketakutan. Ia merasa semakin terasing, dan satu-satunya yang memahaminya hanyalah Guntur. Guntur, di sisi lain, semakin sering hadir, baik dalam mimpi maupun di dunia nyata. Ia terus berusaha meyakinkan Nadira bahwa mereka seharusnya bersama. Namun, setiap kali Guntur mendekatinya, Nadira merasakan sesuatu yang aneh, kehangatan sekaligus rasa dingin yang mematikan, seolah jiwanya ditarik ke dalam kegelapan yang mendalam. Kau milikku, Nadira. Dunia ini tidak bisa memberimu apa yang bisa kuberikan, ia ucap Guntur suatu malam. Nadira tidak tahu apakah itu janji atau ancaman, tetapi ia merasa dirinya semakin kehilangan kendali atas hidupnya. Pada malam yang sama, Nadira bermimpi bertemu dengan Guntur di hutan untuk terakhir kalinya. Ia berada di tepi sebuah jurang besar yang memisahkan hutan dengan kegelapan tak berujung. Jika kau melangkah bersamaku, kau akan selamanya menjadi bagian dari duniaku. Tapi jika kau menolak, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu di dunia manusia, kata Guntur dengan nada penuh kesungguhan. Nadira terbangun dengan napas terengah-engah, menyadari bahwa waktunya untuk membuat keputusan semakin dekat. Dan apapun yang ia pilih, ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Nadira merasa terhimpit oleh waktu. Kehidupannya yang dulu tenang kini penuh dengan ketidakpastian. Bayangan Guntur terus membayangi pikirannya, sementara peringatan dari dukun tua masih terngiang-ngiang. Desa semakin terasa mencekam, bisik-bisik warga yang menyalahkannya atas berbagai malapetaka mulai menjadi tekanan yang sulit ia tahan. Kau harus memilih, suara dukun tua kembali menggema di benaknya. Pilihan yang begitu berat, menerima dunia Guntur dan meninggalkan semua yang ia cintai, atau melawan takdirnya dengan risiko menghancurkan dirinya sendiri. Pada suatu malam yang gelap, Nadira berdiri di depan jendela kamarnya, menatap pohon beringin di kejauhan. Ia tahu Guntur ada di sana, menunggunya seperti biasa. Kali ini, ia merasa tidak bisa terus berdiam diri. Dengan hati yang diliputi keberanian sekaligus ketakutan, ia memutuskan untuk menemuinya. Ia menyelinap keluar dari rumah, melewati jalan setapak yang dipenuhi embun. Udara malam itu begitu dingin, tetapi ada sesuatu yang membuatnya terus melangkah. Di bawah pohon beringin, Guntur sudah menunggu. Sosoknya terlihat gagah sekaligus menyeramkan dalam gelap malam. Matanya yang hitam pekat menatap Nadira dengan penuh perhatian. Kau datang, ia ucapnya dengan nada rendah. Nadira berdiri di depannya, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya kau inginkan dariku. Aku ingin tahu mengapa aku harus memilih, ia ucap Nadira tegas, meski suaranya sedikit bergetar. Guntur terdiam sejenak sebelum menjawab. Kau adalah bagian dari takdirku,
Nadira. Dunia kami membutuhkanmu, dan aku tidak bisa melepaskanmu. Aku tidak ingin menyakitimu, tetapi kehadiranmu di sini membuat dunia manusia dan duniaku semakin bertabrakan. Kau harus memilih, karena aku tidak bisa bertahan lebih lama di dunia ini tanpa membawa kehancuran. Ada nada kesedihan dalam suaranya, dan Nadira bisa merasakan beratnya pilihan itu, tidak hanya baginya tetapi juga bagi Guntur. Namun, sebelum Nadira sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar di kejauhan. Dukun tua muncul dari kegelapan, membawa sebuah tongkat yang bersinar dengan cahaya redup. "Cukup," seru dukun itu dengan nada lantang. "Guntur, kau sudah melanggar batas. Kau tidak bisa memaksa seorang manusia masuk ke duniamu tanpa memberikan pilihan yang adil." Guntur memandang dukun tua itu dengan tatapan tajam, tetapi ia tidak bergerak. "Aku tidak memaksa. Aku mencintainya. Itu adalah kebenaran yang tidak bisa kau pahami," dibalasnya dengan suara yang dipenuhi emosi. Dukun tua itu berbalik kepada Nadira. "Kau memiliki kekuatan untuk menghentikan ini, Nak. Kau bisa memutuskan ikatan ini, tetapi itu berarti kau harus melawan Guntur. Atau kau bisa memilih untuk ikut dengannya, tetapi kau tidak akan pernah kembali ke dunia ini." Nadira merasa tubuhnya lemas. Pilihan itu seperti beban yang menghancurkan jiwanya. Ia menatap Guntur, mencoba mencari jawaban di mata gelapnya, tetapi yang ia temukan hanyalah keputusasaan yang mendalam. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di sekitar mereka, membuat pohon-pohon bergoyang dan dedaunan berterbangan. Guntur melangkah maju, tangannya terulur ke arah Nadira. "Aku tidak akan menyakitimu, Nadira. Aku hanya ingin bersamamu. Dunia ini tidak pantas untukmu. Mereka tidak akan pernah mengerti siapa kau sebenarnya," ucapnya dengan nada yang begitu dalam hingga Nadira merasakan air mata mengalir di pipinya. Namun, dukun tua itu segera berdiri di antara mereka, mengangkat tongkatnya yang bersinar semakin terang. "Nadira, pilihlah dengan hati, tetapi ingatlah, keputusanmu akan menentukan nasib dua dunia," ujar dukun itu. Nadira merasa jantungnya berdebar kencang. Dalam hatinya, ada perasaan aneh yang tumbuh terhadap Guntur, sesuatu yang sulit ia abaikan. Tetapi ia juga tahu bahwa hidupnya tidak sepenuhnya miliknya lagi. Malam itu, di bawah pohon beringin, Nadira menyadari bahwa apapun yang ia pilih, ia harus menanggung konsekuensinya. Dengan air mata yang mengalir deras, ia membuka mulut untuk memberikan jawaban. Namun, sebelum kata-kata itu keluar, dunia di sekitarnya mendadak berubah, seperti ditarik ke dalam pusaran kegelapan yang dalam. Nadira terbangun di tengah hamparan kegelapan. Tidak ada pohon, tidak ada tanah, hanya ruang kosong yang terasa menyesakan. Udara dingin menusuk kulitnya, dan suara-suara samar mulai terdengar dari kejauhan, seperti bisikan yang berusaha merasuki pikirannya. "Di mana aku?" bisiknya, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Langkah kakinya terasa berat, seperti ada beban tak terlihat yang menahannya. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul cahaya samar. Di depannya berdiri Guntur, wajahnya penuh keseriusan. "Kau berada di antara dua dunia, Nadira. Ini adalah ruang yang hanya bisa kau akses karena darahmu yang istimewa," ucapnya pelan, tetapi setiap kata yang ia ucapkan terasa menggema di sekitarnya. Nadira memandang sekeliling, mencoba mencerna kata-kata Guntur. "Kenapa aku ada di sini? Apa yang kau lakukan?" tanyanya dengan nada marah. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ketakutan dan kebingungan lebih mendominasi. Guntur menatapnya dengan tatapan lembut, tetapi ada ketegangan yang jelas terlihat. "Aku tidak ingin kau terluka, Nadira. Dunia manusia terlalu rapuh untukmu, dan aku tidak bisa membiarkan mereka merusakmu lebih jauh. Aku membawamu ke sini untuk melindungimu, untuk memberimu kesempatan melihat dunia lain yang bisa menjadi milikmu," ucapnya sambil mendekat, membuat Nadira mundur beberapa langkah. "Kau tidak mengerti, Guntur," seru Nadira. Air matanya mulai mengalir tanpa ia sadari. "Aku tidak bisa meninggalkan dunia ini. Di sanalah keluargaku, tempatku tumbuh, tempat aku merasa hidup. Bagaimana kau bisa memintaku meninggalkan semuanya demi sesuatu yang bahkan aku tidak mengerti?" Suaranya pecah, penuh dengan emosi yang membuncah. Guntur terdiam sejenak, tetapi tatapannya tetap tajam. "Aku tahu ini sulit, Nadira. Tapi dunia manusia tidak akan pernah benar-benar menerimamu. Kau sudah melihatnya sendiri, mereka mulai membencimu, menyalahkanmu atas apa yang terjadi di desa. Aku adalah satu-satunya yang benar-benar peduli padamu." Nadira menggeleng, tidak bisa menerima kenyataan yang disampaikan Guntur.
Tidak, Guntur. Aku bisa melawan. Aku bisa bertahan. Aku tidak butuh perlindunganmu, katanya, meski di dalam hatinya, ia tidak yakin dengan kata-katanya sendiri. Guntur mendekat lagi, kali ini lebih lembut. Tangannya yang dingin menyentuh wajah Nadira, membuat gadis itu merasakan aliran energi aneh yang menenangkan sekaligus menakutkan. Kau mengatakan itu, tetapi hatimu berkata lain. Aku tahu kau merasakan hal yang sama seperti aku, Nadira. Kau tahu bahwa aku mencintaimu, dan aku tahu sebagian dari dirimu juga mencintaiku, bisiknya. Ucapan Guntur membuat Nadira terdiam. Ia tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu dalam diri Guntur yang menariknya, sesuatu yang membuatnya merasa aman meskipun ia tahu itu salah. Namun, ia juga tahu bahwa hubungan ini adalah hal yang tidak wajar, sesuatu yang bisa menghancurkan keduanya. Aku tidak tahu, Guntur. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, jawabnya dengan suara lirih, seolah ia mulai menyerah pada kebingungannya. Guntur menatapnya penuh harap. Tetapi sebelum ia bisa berkata lebih jauh, suara lain menggema di sekitar mereka. Suara itu berasal dari dukun tua yang tiba-tiba muncul, melangkah dari kegelapan dengan tongkat bercahaya di tangannya. Cukup, Guntur, serunya dengan nada tegas. Kau telah melanggar keseimbangan. Kau tidak bisa memaksa Nadira untuk menjadi bagian dari duniamu. Jika kau terus melanjutkan ini, kau akan menghancurkan tidak hanya dunianya, tetapi juga duniamu sendiri. Guntur memandang dukun itu dengan tatapan marah. Aku tidak memaksa. Aku hanya menawarkan pilihan, balasnya. Tetapi dukun itu tidak terpengaruh. Pilihan ini bukan milikmu untuk diberikan. Biarkan Nadira memutuskan tanpa paksaan. Nadira merasa dirinya semakin terhimpit. Dua sosok di depannya, dua dunia yang saling bertolak belakang, dan ia berada di tengah-tengah, menjadi penentu keseimbangan yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Aku tidak tahu harus bagaimana, katanya dengan air mata mengalir. Aku tidak ingin melukai siapapun. Tapi aku juga tidak ingin kehilangan diriku. Guntur dan dukun tua saling menatap, seolah tahu bahwa keputusan Nadira adalah segalanya. Dari kedalaman hatinya, Nadira menyadari bahwa ia tidak bisa terus berada dalam ketidakpastian. Ia harus memilih, meskipun itu berarti mengorbankan salah satu dunia. Ia menatap Guntur dengan mata penuh kesedihan, lalu beralih kepada dukun tua. Aku ingin kembali, bisiknya, hampir tidak terdengar. Aku ingin kembali ke dunia manusia. Keputusan itu membuat Guntur terdiam. Rasa kecewa tergambar jelas di wajahnya, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Perlahan, kegelapan di sekitarnya mulai memudar, menarik Nadira kembali ke dunianya. Namun, ia tahu ini belum berakhir. Sesuatu di dalam dirinya telah berubah, dan ia tidak yakin apakah ia bisa kembali menjadi dirinya yang dulu. Nadira terbangun di kamarnya dengan keringat dingin mengalir di dahinya. Udara di sekitarnya terasa berat, dan aroma melati yang selama ini akrab di hidungnya kini lenyap. Ia meraba lehernya, memastikan dirinya benar-benar kembali ke dunia nyata. Cahaya pagi yang samar masuk melalui celah jendela, tetapi kehangatan sinar matahari tidak bisa mengusir kedinginan yang bersarang di hatinya. Keputusan yang ia ambil malam itu masih terasa menghantui. Ia telah memilih untuk kembali, tetapi mengapa jiwanya terasa kosong? Ibunya masuk ke kamar dengan wajah khawatir, membawa segelas air hangat. Kau baik-baik saja, nak? Semalaman kau terus mengigau, tanya ibunya lembut. Nadira hanya mengangguk pelan, tidak mampu menjelaskan apa yang telah terjadi. Hatinya berat. Bagaimana ia bisa menceritakan bahwa ia baru saja melewati batas antara dua dunia, bahwa ia telah meninggalkan seseorang yang mencintainya, meski cintanya berbalut ancaman dan kegelapan? Ia memilih keluarganya, desanya, dunianya, tetapi apa harga yang harus ia bayar untuk itu? Hari itu, Nadira mencoba kembali menjalani hidup seperti biasa, tetapi ia merasakan ada yang berbeda. Langkah kakinya terasa lebih ringan, seolah beban besar telah diangkat dari pundaknya. Namun, desa tidak lagi seperti dulu. Warga desa memandangnya dengan tatapan waspada, bahkan ada beberapa yang berbisik-bisik setiap kali ia lewat. Desas-desus bahwa Nadira berhubungan dengan makhluk gaib telah menyebar, dan banyak yang percaya bahwa ia adalah sumber malapetaka di desa. Bahkan teman-teman dekatnya menjauh, takut dengan apa yang mungkin mengikuti Nadira. Sore itu, ia memutuskan pergi ke hutan untuk menenangkan pikirannya. Ia berdiri di bawah pohon beringin tempat ia terakhir kali bertemu dengan Guntur. Tidak ada tanda-tanda kehadirannya, tetapi bayangan sosoknya terus menghantui pikiran Nadira.
Ia merasakan kerinduan yang aneh, meskipun ia tahu hubungannya dengan Guntur tidak mungkin diterima. "Maafkan aku," bisiknya, berharap entah bagaimana Guntur bisa mendengarnya. Tapi hutan tetap sunyi, seolah Guntur benar-benar telah pergi dari hidupnya. Namun, malam harinya, Nadira merasakan keanehan kembali menguasai rumahnya. Lampu-lampu di rumah berkedip tanpa sebab, dan suara langkah kaki berat terdengar di sekitar rumah. Nadira memandang keluar jendela, berharap itu hanya hembusan angin atau hewan liar, tetapi kegelapan di luar terasa lebih pekat dari biasanya. Ia tahu apa artinya itu. Guntur mungkin telah pergi, tetapi bayangannya masih melekat. Dunia gaib tidak akan semudah itu melepaskannya. Ibunya, yang juga merasakan keanehan, mendatangi Nadira dengan wajah pucat. "Apa yang sebenarnya terjadi, Nak? Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku?" Nadira tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Ia menceritakan semuanya, tentang Guntur, dunia di antara, dan keputusan yang telah ia ambil. Ibunya mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, tidak percaya bahwa putrinya telah melalui semua itu sendirian. "Kita harus melindungimu, Nadira," ia ucapnya dengan suara gemetar. "Aku tidak akan membiarkan mereka mengambilmu lagi." Keesokan harinya, dukun tua datang ke rumah Nadira, membawa beberapa jimat dan sesaji. "Aku sudah memperingatkanmu, Nak. Keputusanmu untuk kembali memang benar, tetapi itu tidak berarti segalanya telah selesai. Dunia mereka akan selalu menginginkanmu, karena kau adalah penghubung. Kau membawa darah yang bisa menguatkan mereka," katanya dengan nada penuh peringatan. Nadira merasa semakin tertekan. Seolah keputusannya tidak ada yang benar, ia tetap terperangkap dalam pusaran takdir yang kejam. Malam itu, di tengah doa yang dipanjatkan oleh dukun tua dan ibunya, Nadira mendengar suara yang tidak asing. "Aku tidak akan pernah melukaimu, Nadira," suara Guntur bergema di kepalanya. Ia tahu itu bukan hanya imajinasi. Guntur belum benar-benar pergi. Ia menatap keluar jendela, dan di sana, di tengah bayangan malam, terlihat sosoknya berdiri di bawah pohon beringin, menatap ke arahnya. Nadira tidak bisa menahan air matanya. Ia telah memilih dunianya, tetapi apa yang harus ia lakukan jika cintanya tidak pernah benar-benar pergi?